bertanya tentang bagaimana cara Bapak dalam menanggulangi atau menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kira-kira ada waktu Bapak? Baik, Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bapak tentang dilema etika atau bujukan moral. Nah, jadi yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Boleh diperjelas tentang dilema etika dan moral? Nah, kalau dilema etika itu di mana kasus yang kita tangani itu memiliki solusi benar-benar, sedangkan di bujukan moral itu solusi yang kita ambil itu antara benar dan salah, gitu. Ada kriminalitas di situ atau melanggar kode etik yang berat untuk kita lakukan. Di situ adalah merupakan bujukan moral. Baik, coba saya jawab. Tidak, saya karena dalam sebuah pendidikan tidak ada yang benar salah. Kita tidak ya. Memang anak-anak jika ada sebuah kasus persoalan yang mungkin harus dilakukan kita menyalahkan itu karena toh nanti kalau menang apa sih sebenarnya, sedangkan misalkan ini saya seimbang dengan itu, saya benar dan saya menang, apakah saya dapat sesuatu reward atau juga nggak ada, ibu kalah juga nggak akan dapat hukuman. Jadi kalau dalam solusi kita perbaiki sama-sama. Jadi memperbaiki bersama ya Pak ya. Baik. Win-win solusi. Ya, win-win solusi. Baik. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Iya, tentunya kita gunakan secara bebas, pertama apa dia akan apa, kemudian data solusinya yang tidak menggerakkan satu pihak, tidak menyebutkan satu pihak, sampai dalam perubahan diambil dengan benar yang kira-kira dua-duanya secara tinggi. Dia kan terkait dengan A dan B, yang A termobil, yang B juga termobil dengan orientasinya terhadap fasilitas sekolah. Itu baik. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya menyelesaikan masalah saya rasa terlepas dari pertama menghindari akan salah, kemudian mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi harus kita akomodir. Toh guru-guru tidak mungkin menuntut suatu hal itu yang merugikan sekolah. Kita kepeduliannya itu orientasinya untuk pembelajaran, yang satu yang kembali tadi ke yang nomor dua, yang satu lagi juga untuk kebenaran. Keduanya itu untuk meningkatkan mutu rasa. Tidak ada guru, tidak mungkin seorang guru menuntut di sekolah itu menentukan dirinya, tapi menuntutkan semua pihak, anak-anak. Jadi pertama kita perjuangkan saya apa, sumber misalnya mana, kemudian kita cari solusi yang tidak memberatkan suatu pihak. Guru yang kembali seperti yang tadi. Iya, jadi tentunya harus kita tahu dulu Pak ya akar masalah, jadi sehingga bisa dapat solusinya nanti Pak ya. Seperti kita ke dokter, diagnosanya dulu apa, itu penyakitnya apa, tapi kalau tanpa diagnosa kita minum obat, dan nantinya kebalikan jadi kebutuhan yang dibutuhkan juga. Iya, baik, benar Pak. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam sebuah keputusan di sekolah saya selalu mengambil pada apa, jadi bersama kita cari diskusi bersama. Itu akan mendapatkan keputusan yang sangat efektif. Karena di sini saya bukan sendiri, ada juga guru yang sangat sangat ingin pendidikan maju, guru yang hebat di sekolah ini,
dan juga dengan guru yang bisa membantu saya dalam meningkatkan pendidikan sekolah. Ya, baik, adanya tim ya Pak ya, Ya, tim yang solid gitu Pak tim ya. pengembangan sekolah. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah Iya, kalau tidak sebenarnya. mungkin. Karena banyak pemikiran-pemikiran, jadi walaupun ada masalah insya Allah bisa diatasi Pak ya dengan kolaborasi Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa kira-kira tantangannya Pak? Tantangannya tentu saya tidak bisa memuaskan semua pihak. Tentu ada yang bisa. Namun untuk pendidikan saya tidak akan mengakomodir itu. Namun seperti tadi kita harus cari solusi yang apakah satu tidak demikian dan tidak diuntungkan. Artinya sama-sama menguntungkan. Itu tantangannya nomor satu. Tapi rasa selama ini tidak pernah ada yang tidak selesai masalah yang kita hadapi. Berkat dari profesionalitas guru di sini. Seperti yang saya lihat, jadi mereka tidak hanya menyodorkan kepentingannya itu dijaga. Kita memberikan kepentingan. Jadi kepentingannya. Artinya tidak mengedepankan kepentingan Ya, pribadi tidak. Pak ya. Tetap sama-sama. Namun untuk pendidikan saya tidak akan mengakomodir itu. Namun seperti tadi kita harus cari solusi yang apakah satu tidak demikian dan tidak diuntungkan. Artinya sama-sama menguntungkan. Itu tantangannya nomor satu. Tapi rasa selama ini tidak pernah ada yang tidak selesai masalah yang kita hadapi. Berkat dari profesionalitas guru di sini. Seperti yang saya lihat, jadi mereka tidak hanya menyodorkan kepentingannya itu dijaga. Kita memberikan kepentingan. Jadi kepentingannya. Artinya tidak mengedepankan kepentingan Ya, pribadi tidak. Pak ya. Tetap sama-sama. Contoh saya terima seorang guru. Saya koordinasi dengan guru lain apakah bisa, atau terima siswa. Kita koordinasi dengan kelas yang diterima tadi, apakah masih menampung, ataukah dia siap menerima siswa ini untuk diajari di kelasnya. Kalau saya terima jor-joran, nanti tempatkan langsung ke tempat diskusi kelas bersangkutan. Sedangkan wali kelasnya sudah bingung. Misalkan di kelas kita kelas 3, sekarang 37 siswanya, terima lagi, bingung nanti wali kelasnya, nggak sanggup lagi mereka mengajarinya karena sudah overload. Dan kita koordinasikan ini dengan guru wali kelas, lalu kita terima. Jadi keputusan yang diambil selalu berorientasi pada guru, tidak saya sendiri. Ya baik, artinya tantangan ini tidak begitu menonjol ya Pak ya, karena bisa diselesaikan dengan diskusi gitu Pak ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal tentunya tidak tersusun, tapi untuk menyelesaikan masalah lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik Pak. Karena masalah jika baru lalu ketemu masalah baru. Ya. Jadi sesegera mungkin. Kemudian untuk tata caranya berjenjang. Pertama, misalkan bermasalah di kelas 2. Di kelas 2 dulu yang menjadi juru bimbingnya. Kemudian ketika di sana sudah selesai, baru naikkan ke sekolah. Karena cara ini saya rasa efektif. Pertama, undang-undang oleh orang tua kepada sekolah sudah dilepaskan di guru-guru. Jadi ketika masuk ke sekolah, levelnya sudah guru. Dan kita manusia ini ada istilahnya amarah emosian. Emosi itu bukan marah, luapan perasaan. Jadi luapan perasaan diluapkan pada level pertama, naik level kedua, kepala sekolah tidak lagi memberatkan.
Namun jika pertama di kepala sekolah nanti turun ke guru itu akan tidak akan selesai. Pasti orang tua wali akan menjawab, untuk apa lagi ibu selesaikan soal ini? Cek aja nggak sanggup. Tapi ketika kita mulai dari bawah, naikkan ke atas itu pasti selesai. Dan selama ini tidak selesai dengan pola itu. Iya baik, artinya berjenjang begitu Pak ya. Jadi kalau ada kasus yang kira-kira harus terdesak, segera diselesaikan. Setiap kasus harus segera, kalau nggak akan timbul sekarang. Iya baik Pak. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bukan seorang sih, semua guru yang rekan kerja saya di sini membantu dengan tidak tidak berorientasi pada seseorang. Tidak ada yang namanya superhero. Iya. Tidak ada superhero di sekolah. Semua harus disediakan sendiri agar tidak bergantung pada seseorang. Artinya diikutkan semua Iya, begitu harus Pak ya. semua. Baik. Baik. Yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak sih pembelajarannya. Pertama, masalah tidak akan pernah selesai jika kita mengirimkan waktu yang selesai. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah harus kita libatkan semua pihak. Karena mendapatkan informasi dan pemikiran dari berbagai pihak itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Karena tidak mungkin kita ambil semua, tapi ada beberapa masukan nanti yang kesamaan. Tapi ya itu orientasi kita ambil. Jadi kalau kita tuju pada seorang, semua orang mempunyai kepentingan. Jadi ketika kepentingan itu kita godok dan kita olah untuk kepuasan bersama, saya pikir itu sebuah solusi yang terbaik. Dan yang penting adalah pertama skala prioritas yang harus kita pertimbangkan dan untuk ada sesuatu. Artinya tetap memperhatikan kebutuhan anak intinya. Iya, pikiran rencana anak. Bukan itu. Baik Bapak, mungkin ini saja pertanyaan tentang penyelesaian kasus, dan terus terang banyak hal-hal yang patut saya contoh dalam cara Bapak mengambil keputusan. Artinya tadi seperti yang Bapak katakan, melibatkan semua rekan di sekolah, kemudian dalam menyelesaikan kasus itu harus segera, karena dikhawatirkan jika berlalu itu akan menimbulkan masalah yang baru. Baik Bapak, luar biasa Bapak ya, ini jadi pembelajaran juga bagi saya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih solid lagi kita ini Pak sebagai tim kerja. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosi Alfianda, CGP Angkatan 11. Dan di sini saya ingin wawancara, bertanya-tanya Ibu tentang bagaimana penanganan kasus Ibu dalam hal dilema etika dan bujukan moral. Tentunya ada Bu ya kasus-kasus seperti ini yang kita hadapi di sekolah. Nah, saya mungkin akan langsung memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa Ibu jelaskan lebih detail ke saya. Bersama Ibu ya, Kepala Sekolah SDIT Teguh Umar. Baik Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nosi sudah mempercayakan Ibu sebagai salah satu narasumber. Iya. Mungkin untuk calon guru penggerak. Alhamdulillah kebetulan SDIT salah satu sekolah penggerak yang ada di Aceh Barat untuk hal-hal pelanggaran etika dan lain sebagainya.
sebelumnya kita mengumpulkan data, baik itu dari guru, kemudian dari siswa sendiri, kemudian dari orang tua juga. Jadi kita mengumpulkan informasi yang akurat dulu sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan. Artinya kita dalam hal mengidentifikasinya, Bu ya. Iya. Kita kumpulkan informasi dan data yang akurat, baik Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi untuk keputusan yang mengandung kedua belah pihak benar, maka kita akan mencari salah satunya yang mana yang paling benar dan sesuai dengan kearifan lokal kita, sesuai adat, hukum di daerah kita, sekalipun kedua belah pihak itu benar. Tetapi ketika kita melibatkan unsur kampung, unsur adat, kemudian unsur kekeluargaan kita sebagai warga sekolah, semuanya kita libatkan, kita musyawarahkan untuk mencari jalan keluar. Jadi tidak harus kita membela satu pihak ataupun mendiskriminalisasi satu pihak lagi. Ya, jadi biasanya kita di sekolah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Artinya tentu ada dilema di situ ya, karena solusi ini baik begitu ya. Artinya kita memecahkan dengan kekeluargaan. Ya. Baik Bu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya, kalau permasalahan itu di tingkat anak, biasanya kita akan melibatkan wali kelas. Karena wali kelas lah yang bertanggung jawab di organisasi terkecil di sekolah itu kelas kan. Iya. Kemudian kita melibatkan juga orang tua yang bersangkutan bila itu menyangkut masalah anak. Kemudian kita baru merembuknya dan kita mencari jalan keluar bersama-sama secara musyawarah. Ya tetap kita bermusyawarah. Bermusyawarah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya Bu, kita akan setelah mengidentifikasi permasalahan, kita sudah punya data, barulah kita nanti akan mengundang, akan kita menurati orang tua. Biasanya kita di sekolah ada majelis penyelesaian masalah, ya. Ada sebagai kepala sekolah kami akan mencari jalan keluar, solusi. Kalau tentang kesiswaan juga dibantu oleh wakil kesiswaan di sekolah untuk kita menyelesaikan permasalahan anak. Kalau hubungannya dengan sarpras, maka kita ada wakil sarpras juga, sehingga permasalahan di sekolah itu akan terselesaikan dengan baik. Artinya ada tim-timnya Ibu ya? Iya, ada tim kerja. Iya. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi permasalahan itu Bu, yaitu permasalahan ketika terjadi permasalahan tidak bertemunya bermusyawarah antara kedua belah pihak. Biasanya yang melibatkan, kalau anak dengan anak itu mudah kita menyelesaikan permasalahan. Tetapi begitu kita melibatkan orang tua, ada sebagian orang tua itu yang tidak mau permasalahannya itu diselesaikan secara kekeluargaan dan secara internal sekolah. Dan itu adalah kasus yang terjadi juga di sekolah kita. Mungkin Ibu sudah membaca. Itu adalah sudah kita melakukan di sekolah kita. Mungkin Ibu sudah membaca. Itu adalah sudah kita melakukan
pendekatan-pendekatan secara sekolah ya, sudah kita panggil, sudah kita silaturahim, kemudian kita ajak sampai kita melibatkan pengawas sekolah, melibatkan dinas pendidikan. Tetapi juga bila tidak ketemu, titik temu tidak ada, ya kita juga menghormati hak orang tua sebagai korban atau sebagai apa, ya kita persilakan. Tetapi kita sudah mengajak secara keluargaan. Namun kan tingkat sekolah ini hanya mengajak, memfasilitasi, tapi tidak ketemu, ya masing-masing orang tua punya hak. Itu sebagai tantangan yang besar ya. Tantangan yang besar. Tidak mungkin kita memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Artinya kita sudah berusaha untuk mengajak secara kekeluargaan, tidak melibatkan pihak-pihak terkait, juga tidak ada titik temu ya. Benar-benar. Ibu, baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Baik. Jadi kalau untuk menyelesaikan di tempat hampir jarang ya, kecuali permasalahan yang kecil antara anak dan anak, kita damaikan secara anak dan anak, Bisa langsung bisa langsung. Tetapi bila permasalahan itu berat, maka kita perlu melibatkan yang lainnya, pihak lain ya, ketiga, ada orang tua, ada tim musyawarah yang kita panggil, kita duduk, kita jalan keluar, sehingga terselesaikan. Artinya ada jadwal khusus, Bu, tergantung permasalahan. Ya, biasanya kami menyediakan waktu karena sekolah kita ada nanti full day. Jadi guru-guru punya kesempatan untuk menceritakan, menyampaikan berita fakta kepada kepala sekolah itu biasanya saat istirahat, kemudian ketika pulang sekolah, ataupun kita agendakan nanti kapan jadwal kita bertemu untuk musyawarah penyelesaian masalah. Artinya ada ketenangan sejenak gitu ya. Betul. Tidak terburu-buru kita ngambil Iya. keputusan gitu Karena ya. kalau terburu-buru bisa salah. Ya. Iya, baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, jadi di sekolah alhamdulillah ada tim ya, ada tim kesiswaan itu ada 3 orang, terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah wakil kesiswaan, kemudian ada 2 orang pembantu wakil kesiswaan yang akan merembukkan suatu masalah yang sangat meringankan beban kami. Ya, karena kenapa? Kalau kepala sekolah semua memegang peranan di sekolah itu, maka kepala sekolah tidak sempat bernafas. Apalagi kalau sekolah besar kan. Jadi kepala sekolah itu harus punya seperti manajerial, nanti dicari problem solvingnya, jangan dikerjakan sendirian. Karena kalau dikerjakan sendirian maka akan melelahkan. Iya. Makanya melibatkan tim. Ada tim khusus gitu ada ya, tim untuk khusus. pemecahan masalah. Ada Gitu ya. masalah. Baik Ibu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya. Dari pengalaman yang kami jalankan, apabila satu pihak merasa menang ataupun pas keputusannya, dia akan merasa senang ya. Iya. Dan apabila ada pihak yang merasa kurang adil, kurang apa, itu akan merasa sedikit sedih ya, sedikit sedih. Tetapi kita terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman ya, sehingga itu tidak terjadi lagi. Ya. Jadi berbaikanlah, baik lagi hubungannya ya, meskipun ada sedikit tidak kenyamanan, tidak senang.
Tapi kan lama-lama mereka mengerti. Waktu akan menjawab. Iya. Artinya semakin banyak kasus yang kita selesaikan, semakin banyak kita belajar Ibu ya sebenarnya ya. Betul. Jadi kita pun semakin dewasa, semakin matang memandang suatu permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah, saya selalu mengatakan kepada tim guru-guru di sekolah, janganlah kita memakai kata kaca pembesar. Jadi kita melihat masalah itu pakai kaca pembesar. Masalah itu terlihat semakin besar. Cari tahu ini penyebabnya apa, latar belakangnya kenapa, sehingga kita ke depan bisa menghindari ya, menghindari yang paling penting. Iya baik Ibu. Nah Ibu mungkin luar biasa Ibu ya dalam Ibu menangani kasus-kasus dilema etika. Hanya ini pertanyaan yang saya tujukan ke Ibu. Mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Jadi tambahan wawasan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu sudah mau berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan membuat menambah pembelajaran bagi saya juga. Baik, mungkin cukup sekian dulu Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosi Alfianda, CGP Angkatan 11 yang saat ini sedang berkunjung untuk mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 2 Melawu. Perkenalkan, saya Nosi Ibu, bersama Ibu Indah Sambar SPD. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan tentang cara menangani kasus Ibu di sekolah ya, baik dari siswa maupun dari guru gitu ya. Jadi Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, seperti ini ya Bu Nosi ya. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di sekolah kami Bu Nosi. Memang yang namanya kehidupan Bu Nosi ya, apalagi kita di sebuah lembaga ya, itu tidak terlepas dari namanya kasus ya. Cuma tinggal bagaimana kitanya saja ini mengidentifikasi apakah ini termasuk dalam kasus rujukan moral atau masuk dalam dilema etika. Jadi ya ketika kita atau ketika kami di sekolah mendapatkan kasus seperti ini ya paling tidak kami berusaha untuk berdiskusi dulu bersama dewan guru. Ini kasus ada kita punya kasus, jadi kasus ini mau kita bawa kemana? Jadi sebelum kita menyelesaikan kasusnya, jadi kita identifikasi dulu ini kemana larinya. Kalau memang kasus ini bertentangan dengan hati nurani kita, memang kasus ini mempunyai dampak yang buruk atau dampak negatif, ini sudah jelas-jelas termasuk namanya kasus rujukan moral ya, ya. Tapi kalau kasus yang kita hadapi ini ternyata kasusnya tidak ada yang salah di dalamnya, dan ternyata juga bagaimana caranya yang benar ini jangan sampai merugikan kan. Itu udah jelas, itu termasuk dalam kasus namanya dilema etika. Jadi ya kita diskusi dulu di sini. Antara intinya mengidentifikasi, Iya, kita diskusi gitu kita ya. identifikasi dulu. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya seperti yang saya katakan tadi Bu Nosi, setiap keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri dan tidak mungkin instan ya Bu ya. Jadi setiap kita berjumpa dengan kasus ya kami membawa ke forum dulu kan, di situ nanti kita akan rembuk bersama dewan guru. Dan jika nanti kasus tersebut tidak bisa kita rembuk bersama dewan guru, otomatis kita akan melibatkan pihak luar seperti pengawas atau mungkin pihak dinas pendidikan. Baik Bu, artinya ada pihak-pihak yang terkait Iya, gitu ya. jelas. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya katakan tadi ya paling efektif itu ya tetap yang namanya kasus nggak mungkin kita bicarakan sendiri ya. Apalagi ini menyangkut hak hidup lah, apalagi ini kasusnya dilema etika. Tidak ada yang salah di dalamnya, jadi jangan sampai nanti ketika kita mengambil sebuah keputusan kita merugikan kedua pihak kan. Yang jelas ya kita lakukan dulu bersama. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang
menjadi tantangan itu yang pertama sekali mungkin ya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu pertama dari pihak dari siswanya sendiri atau mungkin dari pihak keluarga. Karena setiap keputusan yang kita ambil mungkin ada saja pihak yang mungkin merasa dirugikan, padahal niat kita tuh tidak ingin merugikan siapapun, ya kan. Contoh misalnya pada saat penerimaan siswa baru yang nilainya itu tidak boleh melebihi dari kuota yang disediakan. Nah kalau misalnya siswa yang masuk itu sudah melebihi daya tampung, ya otomatis kan kita kan ya minta maaf ya kan, mungkin kita bisa terima semua, ya otomatis kan akan ada pihak yang merasa wah ya mereka merasa ini nggak jelas nih sekolah nih, kok anak saya nggak bisa masuk, padahal maksud kita tuh bukan ingin mengecewakan siapapun kan. Ya sekarang kan sudah aturannya tuh tidak boleh melebihi dari kuota kan. Berarti itu tantangannya. Iya, Ya. ya. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu tergantung dari kasusnya. Kalau memang kasusnya itu membutuhkan penanganan yang segera cepat, ya otomatis kan kita buat rapat dengan dewan guru ya kita langsung ambil tindakan. Tapi kalau memang kasusnya itu masih bisa kita istilahnya cari solusi yang terbaik. Jadi kami membahasnya itu mengambil sebuah waktu yang tepat dan biasanya mungkin mengundang pihak yang otomatis ya bisa membantu kami lah untuk memberikan solusi atau masukan dalam pengambilan keputusan. Dia tidak terlalu lama. Iya, memang jangan sampai berlarut kan. Iya. Baik Ibu, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang jelas itu contohnya misalnya pengawas binaan ya, kan nggak mungkin kita ketika ada kasus itu pengawas kita libatkan jelas pengawas, dan kadang-kadang pihak dinas pendidikan juga kita libatkan karena kadang mungkin dari kitanya mungkin kurang informasi, mungkin kita bisa dapat informasi yang akurat dari dinas, atau bisa jadi juga melibatkan pembina sekolah kan, apalagi mungkin kasusnya itu berhubungan dengan masyarakat. Artinya ada pihak-pihak luar yang terkait Bu ya? Ada jelas. Iya Baik Bu. Yang terakhir Ibu, dalam semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita petik itu yang paling pertama itu adalah harus ada kerjasama, harus ada musyawarah di situ, harus ada kolaborasi. Tidak mungkin sebuah keputusan itu kita ambil tanpa kita musyawarahkan dulu, tanpa kita selidiki dulu ini termasuk jenis kasus apa. Jadi jangan mengambil keputusan secara gegabah, itu yang paling penting sih. Karena jangan sampai apa yang kita putuskan itu merugikan satu pihak atau merugikan pihak lain kan. Itulah yang Artinya ada kerjasama dengan tim Ibu ya? harus ada, Tidak mengambil keputusan sendiri begitu. Iya. Baik Ibu, ini saja mungkin beberapa pertanyaan dari saya, sebenarnya sangat membantu menambah wawasan saya Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih.